Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika berkaitan dengan pengertian dan urgensinya. Sebelum itu, perkenalkan kami ada Kamilah Nur Nazifa, Zakia Ulfiah, Monika Oktavianti, Alifia Muzafarudin, dan Lesy Oktiani Putri. Kalau begitu, ayo kita ke penjelasannya. Yang pertama ada pengertian etika. Etika sendiri dari etimologi bahasanya ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu. Bisa jadi terhadap norma-norma atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Nah, etika ini terbagi jadi dua kelompok, ada etika umum, ada etika khusus. Etika umum adalah mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sementara etika khusus ini membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. Itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Yang pertama ada etika keutamaan. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Nah, etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia. Lebih menekankan pada what should I be atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan, contohnya yaitu ada baik hati, ksatria, percaya diri, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Yang selanjutnya ada etika teleologis. Nah, etika teleologis ini adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu bahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Yang selanjutnya ada etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Nah, kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan. Nah, kewajiban moral mengandung kesemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Yang ketiga ada etika Pancasila. Nah, etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membantu perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang pertama, sila ketuhanan. Sila ketuhanan ini mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas.
Nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ketuhanan ini. Suatu perbuatan dapat dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Pandangan tersebut secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah, dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan kasih sayang antar sesama, akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Yang kedua, sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Prinsip pokok dalam kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antar lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas, mandiri, dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Selanjutnya yang ketiga, sila persatuan. Sila persatuan ini mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan yang tidak baik. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama atau sila pertama. Namun, apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Dari nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. Yang keempat, sila kerakyatan. Nah, sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam kaitannya dengan kerakyatan, terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Nah, yang terakhir, sila kelima, sila keadilan. Nah, sila keadilan mengandung dimensi nilai peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Keadilan merupakan kebijakan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya dengan orang lain. Dari nilai ini dapat dikembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu, dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Dari nilai keadilan juga menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika sangat berkaitan dengan masalah-masalah yang saat ini berkembang di negara Indonesia, seperti banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, lalu banyaknya aksi terorisme, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kesenjangan antar kelompok masyarakat, lalu masalah-masalah lain yang terjadi di negara Indonesia. Nah, kesemuanya itu memperlihatkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika sangat mempunyai peran dan kedudukan yang penting karena dapat menjadi tuntutan dan leading principle atau prinsip bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila juga diperlukan dalam kehidupan karena berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Selanjutnya ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika.
Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti dengan partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslim Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru. Nah, pada zaman ini, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, menurut Martodi Harjo, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat, jiwa dan raga, kedudukan kodrat, makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri, sifat kodrat, makhluk sosial, dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila, menurut Noto Nagoro dalam Asdi. Nah, yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi. Pada era ini, Pancasila tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan secara Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sofia Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada, dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional, mengatakan bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan, karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, ada argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut
tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau sekelompok tertentu. Dan yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Sekian penjelasan diskusi dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.